Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Putri Anggreni. I'm a college student of Class B, Physics Education 2019, Sultan Ageng Tirtayasa University. So, in here, I will to explain about kinetic theory of gas, namely the effective speed of gas, theorems of equipartition of energy and internal energy. So, before starting the study, it would be better if we pray together. Pray begins. Finish. So, enjoy this video and learn together. Sebelum memulai pembelajaran, saya akan memberitahu tujuan dari pembelajarannya, yaitu yang pertama, mengerti pengertian teori kinetik gas, khususnya kecepatan efektif gas, teori ekipartisi energi dan energi dalam. Yang kedua, memahami hubungan kecepatan efektif dengan suhu mutlaknya dan memahami hubungan kecepatan efektif dengan tekanannya. Yang ketiga, memahami teori ekipartisi energi dan memahami tentang derajat kebebasan. Yang keempat, memahami persamaan energi dalam gas. Baik, mari kita mulai pembelajaran kali ini. Kita akan mempelajari tentang teori kinetik gas atau kinetic theory of gases. Dengan submateri yaitu the effective speed of the gas, theorems of equipartition of energy and internal energy. Yang artinya dalam bahasa Indonesia yaitu kecepatan efektif gas, teori ekipartisi energi dan energi dalam. Nah, selanjutnya apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama, the effective speed of the gas atau kecepatan efektif gas. Yang kedua, theorems of equipartition of energy atau teori ekipartisi energi. Dan yang ketiga, internal energy atau energi dalam. Perhatikan gambar ilustrasi berikut. Apakah kalian tahu fenomena yang ada di video ini bisa terjadi? Bagaimana bisa balon mengembang pada suhu naik dan menyusut pada suhu turun? Dan apakah kalian mengetahui cara menghitung kecepatan efektif pada gas? Nah, kalian penasaran bukan dengan dua gambar ilustrasi berikut? Nah, yuk simak video berikut ini. Sebelum memasuki submateri yang akan kita pelajari kali ini, yuk simak penjelasan berikut ini. Seperti yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwa tekanan adalah kekuatan yang diberikan gas kepada wadah atau banyaknya partikel-partikel gas yang bertabrakan. Pada wadah tertutup, tekanannya yaitu P sama dengan N kali MO, M0 kali V bar kuadrat per 3V. Dan EK sama dengan setengah MV kuadrat. Maka dapat kita
substitusi EK-nya yaitu dengan menghasilkan P sama dengan 2N kali EK per 3V. Atau dapat ditulis EK sama dengan 3PV per 2N. Dari rumus PV sama dengan NKT, kita substitusi menjadi EK sama dengan 3 per 2 KT. Dengan EK adalah energi kinetik dan K kecil adalah konstanta Boltzmann. Selanjutnya yaitu the effective speed of the gas atau kecepatan efektif gas. Sebelum kita mengetahui lebih lanjut tentang kecepatan efektif gas, kita harus mengetahui nih apa pengertian dari masing-masing kata. Speed is the slow change of position displacement of an object to travel time and is the magnitude of the vector or has value and direction. Kecepatan adalah cepat lambatnya perubahan posisi atau perpindahan suatu benda terhadap waktu tempuh dan merupakan besaran vektor, yaitu memiliki arah dan nilai. Effective is that there is an effect, consequently, or its effect. Efektif adalah ada efeknya atau ada akibatnya. Gas is small particles. Gas adalah partikel yang kecil. So, the effective speed of the gas is the distance used by the gas to travel a certain amount of time. Jadi, kecepatan efektif gas adalah jarak yang digunakan oleh satu partikel gas untuk menempuh waktu tertentu. Perhatikan gambar ilustrasi berikut. Gambar tersebut merupakan wadah tertutup yang terdapat molekul gas. In a closed container, there are gas molecules moving in all or random directions at different speed. Dalam wadah tertutup, terdapat molekul gas yang bergerak ke segala arah atau acak dengan kecepatan yang berbeda. For example, sebagai contoh, N1 gas molekul A move V1, N2 gas molekul B move V2, N3 gas molekul C move V3. N1 molekul gas A bergerak dengan kecepatan yang pertama, atau kecepatan 1. N2 molekul gas B bergerak dengan kecepatan 2, N3 molekul gas C bergerak dengan kecepatan 3. Then the average speed square equation is, maka persamaan kuadrat kecepatan rata-rata sebagai berikut. V bar kuadrat sama dengan N1 V1 kuadrat ditambah N2 V2 kuadrat ditambah N3 V3 kuadrat dan seterusnya dibagi N1 ditambah N2 ditambah N3 ditambah dan seterusnya. Atau sama dengan jumlah dari NI VI kuadrat per jumlah dari NI. The effective speed of the ideal gas PRMS root mean square is defined as the root of the average square. Kecepatan efektif PRMS atau root mean square didefinisikan sebagai akar dari kecepatan rata-rata. Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. PRMS sama dengan akar dari V bar kuadrat atau V bar kuadrat sama dengan PRMS kuadrat. Selanjutnya yaitu hubungan antara kecepatan efektif gas dengan
suhu mutlaknya. Kita tahu bahwa PRMS kuadrat sama dengan V bar kuadrat. Kita juga tahu EK sama dengan setengah MV kuadrat. Maka EK sama dengan setengah MV RMS kuadrat. Kita tahu sebelumnya bahwa EK pada gas ideal adalah 3/2 kT, maka disubstitusi. Sehingga 3/2 kT sama dengan setengah MV RMS kuadrat. 3 kT sama dengan MV RMS kuadrat, maka VRMS sama dengan akar 3 kT per M. The effective velocity of a gas is proportional to its temperature and inversely proportional to the total mass of the gas. Kecepatan efektif gas sebanding dengan suhunya dan berbanding terbalik dengan massa total gas. Kita tahu bahwa dari persamaan sebelumnya didapat VRMS sama dengan akar 3 kT per M. The above equation applies to 1 mole of gas because in the container there are N gases. Then, persamaan di atas berlaku untuk 1 mol gas. Karena di dalam wadah terdapat N gas, maka K kecil sama dengan R per NA dan M kecil sama dengan M besar per NA. Kita substitusi, maka didapatkan VRMS sama dengan akar 3 kali R per NA dikali T per M besar per NA. Maka didapat VRMS sama dengan akar 3 RT per M besar. For a given ideal gas constant M, the effective speed of VRMS depends only on its absolute temperature, not on pressure. Untuk suatu gas ideal tertentu, M besar konstan. Kecepatan efektif VRMS hanya bergantung pada suhu mutlaknya, bukan pada tekanannya. For various ideal gases at the same temperature or constant T, the effective speed VRMS depends only on their molecular mass or Big M. Untuk berbagai gas ideal pada suhu sama atau T besar konstan, kecepatan efektif VRMS hanya bergantung pada massa molekulnya atau M besar. Selanjutnya yaitu hubungan antara kecepatan efektif gas dengan tekanan. Dari persamaan berikut, ρ sama dengan T besar dikali M besar per R besar dikali T. RT per M sama dengan P per ρ. VRMS sama dengan akar 3 RT per M, di mana kita substitusi RT per M-nya yaitu sama dengan P besar per ρ. Maka didapat VRMS sama dengan akar 3P per ρ. Dengan catatan, kita tidak boleh menyatakan bahwa VRMS sebanding dengan tekanannya. Persamaan di samping diturunkan dari persamaan dasar yang menyatakan bahwa VRMS hanya bergantung pada suhunya dan tidak pada tekanannya. We must not state that VRMS is proportional to the pressure. The equation on the side is derived from the basic equation which states
that VRMS only depends on the temperature and not on the pressure. So that the equation for the effective speed of the gas can be written as follows. Jadi, kecepatan efektif gas dapat kita tulis sebagai berikut. VRMS sama dengan akar 3kT per M sama dengan akar 3R besar T per M besar sama dengan akar dari 3P per Rho, di mana M kecil adalah massa gas, M besar adalah massa molar gas, Rho adalah massa jenis gas, P adalah tekanan gas, T besar adalah suhu tetap gas, VRMS adalah kecepatan efektif gas, K adalah konstanta Boltzmann, dan R besar adalah konstanta molar gas. Pada balon yang dipanaskan akan menyebabkan partikel gas bergerak lebih cepat sehingga energi kinetik yang dilakukan oleh partikel gas akan besar pula. Nah, karena akan besarnya energi kinetik yang dilakukan oleh partikel gas akan menyebabkan lebih seringnya gas bertumpukan dengan dinding balon, sehingga balon akan merasakan tekanan yang lebih besar dari gas. Oleh karena itu, terpaksalah balon mempertambah atau memperbesar volume agar bisa menahan tekanan dari gerak partikel gas tersebut. Selanjutnya yaitu Theorems of Equipartition of Energy atau teori ekipartisi energi. Energy equipartition means equal distribution of energy. The energy equipartition theorem states that existing energy must be evenly distributed over all degrees of freedom. Thus, the average energy for each degree of freedom is half to kT. Ekipartisi energi adalah distribusi energi yang merata. Teorema ekuipartisi energi menyatakan bahwa energi yang ada harus terbagi secara merata pada semua derajat kebebasan. Dengan demikian, besarnya energi rata-rata untuk setiap derajat kebebasan adalah setengah kT. Using the concept of degrees of freedom, the average kinetic energy per molecule can be written. Dengan menggunakan konsep derajat kebebasan, rata-rata energi kinetik per molekul dapat dituliskan sebagai berikut. EK sama dengan F per 2 kT, di mana EK itu adalah energi kinetik, F adalah derajat kebebasan, T adalah suhu mutlak, dan K adalah konstanta Boltzmann. Selanjutnya yaitu degree of freedom atau derajat kebebasan. Derajat kebebasan ini ada 3, yaitu monoatomik, diatomik, dan poliatomik. Nah, tapi pada pembelajaran kali ini kita hanya membahas 2 derajat kebebasan, yaitu monoatomik dan diatomik. Yang pertama yaitu monoatomik. Monoatomik atau yang biasa disebut beratom tunggal merupakan molekul yang hanya melakukan gerak translasi
contohnya He, Ne, dan Ar. Maka memiliki 3 derajat kebebasan, yaitu Eka sama dengan 3/2 NKT atau sama dengan 3/2 nRT. Yang kedua yaitu diatomic gas, contohnya O2, N2, dan H2. Diatomic gas dibagi menjadi 3 menurut suhu mutlaknya, yaitu yang pertama pada suhu rendah atau kurang lebih 300 Kelvin. Pada suhu rendah ini, molekul gas diatomik hanya mampu melakukan gerakan translasi. Jadi derajat kebebasannya yaitu adalah Eka sama dengan 3/2 NKT atau sama dengan 3/2 nRT. Selanjutnya yaitu pada temperatur sedang atau kurang lebih 500 Kelvin. Molekul gas diatomik ini mampu melakukan gerakan translasi dan rotasi. Jadi, derajat kebebasannya yaitu Eka sama dengan 5/2 NKT sama dengan 5/2 nRT. Dan yang terakhir yaitu pada suhu tinggi atau kurang lebih 1000 Kelvin. Molekul gas diatomik ini mampu melakukan gerakan translasi, rotasi, dan vibrasi. Jadi, derajat kebebasannya yaitu Eka sama dengan 7/2 NKT atau sama dengan 7/2 nRT. Selanjutnya yaitu internal energi atau energi dalam. Gas consists of gas particles, with each gas having a kinetic energy and a collection of the total kinetic energy of the gas or the internal energy gas. Gas terdiri dari partikel-partikel gas dengan masing-masing gas memiliki energi kinetik. Dan kumpulan dari total energi kinetik pada gas disebut dengan energi dalam gas. Secara matematika dapat ditulis U sama dengan N kali Eka atau sama dengan N kali F kali setengah KT, di mana U adalah energi dalam, F adalah derajat kebebasan, dan T adalah suhu mutlak. The internal energy and ideal gas is affected by the degrees of freedom. Energi dalam gas dipengaruhi oleh derajat kebebasan. Selanjutnya yaitu contoh soal. Yang pertama. In a closed space there is a gas with a pressure of 3.2 times 10 to the 5 power n per m square. If the density of the gas is 6 kg per m cube, what is the effective speed of each of the gas particles? Yang artinya di ruangan tertutup terdapat gas dengan tekanan 3,2 kali 10 pangkat 5 n per m kuadrat. Jika massa jenis gas adalah 6 kg per meter kubik, berapakah kecepatan efektif masing-masing partikel gas tersebut? Jawab, yang diketahui tekanan atau P sama dengan 3,2 kali 10 pangkat 5 n per m kuadrat dan Rho atau massa jenis sama dengan 6 kg per meter kubik. Yang ditanya kecepatan efektif gas atau VRMS. Jawab, VRMS dapat dicari dengan akar 3P per Rho.
dimana masing-masing tinggal kita substitusi. Jadi akar 3 dikali 3,2 kali 10 pangkat 5 per 6, jadi menghasilkan akar 1,6 kali 10 pangkat 5 atau VRMS sama dengan 400 meter per second. Selanjutnya yaitu contoh kedua. What is the energy in 4 moles of an ideal monoatomic gas at 107 Celsius degrees, where K is 1.38 times 10 to the power of the mean 23 and Na 6.02 times 10 to the power of the 23 molecules per mol. Answer. Lalu pada bahasa Indonesianya, berapakah energi dalam 4 mol gas monoatomik ideal pada 107 derajat Celcius, di manakah sama dengan 1,38 kali 10 pangkat min 23 Joule per K, dan Na sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Jawab. Yang diketahui N atau mol itu sama dengan 4 mol. T atau suhu 107 derajat Celcius dijadiin Kelvin jadi 380 Kelvin. K itu 1,38 kali 10 pangkat min 23. Bilangan Avogadro itu sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Ditanya U atau energi dalam. Jawab, U sama dengan N dikali EK, atau sama dengan N kali F setengah KT. U sama dengan, dimana N itu sama dengan jumlah mol dikali bilangan Avogadro. Berarti 4 dikali 6,02 dikali 10 pangkat 23 dikali setengah, dimana F atau derajat kebebasannya itu monoatomik yaitu 3 dikali 1,38 kali 10 pangkat min 23 dikali suhu yaitu 380. Jadi U atau energi dalam itu sama dengan 1,9 kali 10 pangkat 4 Joule. Selanjutnya yaitu contoh soal nomor 3. At a temperature of 800 K, what is the average kinetic energy and the energy in 1 mole of an ideal gas if the gas is known diatomic gas and K is 1.38 times 10 to the power of the mean 23 Joule per K, yang artinya pada temperatur 800 K, berapa energi kinetik rata-rata dan energi dalam 1 mol gas ideal jika gas tersebut diketahui sebagai gas diatomik dan K adalah 1,38 kali 10 pangkat min 23 Joule per K. Jawab. Yang diketahui T atau suhu sama dengan 800 K, K sama dengan 1,38 kali 10 pangkat min 23, N sama dengan 1 mol, Na atau bilangan Avogadro sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Yang ditanya EK atau energi kinetik dan U, energi dalam. Jawab, pada gas diatomik memiliki 5 derajat kebebasan, maka EK sama dengan F dikali setengah KT. Maka EK sama dengan 5 kali setengah kali KT. 5 kali setengah tinggal substitusi K makanya 1,38 kali 10 pangkat minus 23 dikali 800.
Maka jawabannya 2,76 kali 10 pangkat min 20. Untuk U atau energi dalam itu N kali EK, di mana N sendiri yaitu mol dikali bilangan Avogadro kali EK. Maka 1 mol dikali 6,02 kali 10 pangkat min 23 dikali 2,76 dikali 10 pangkat min 20, maka hasilnya 16,67. Selanjutnya yaitu nomor 4. Determine the effective speed of 1 mole of CO2 gas at 27 Celsius degrees. Answer, artinya tentukan kecepatan efektif 1 mol gas CO2 pada suhu 27 derajat Celcius. Jawab, yang diketahui massa molekul CO2 yaitu sama dengan 44 gram per mol atau 44 dikali 10 pangkat min 3 kg per mol. Suhunya sama dengan 27 derajat Celcius. Jika dijadiin Kelvin maka jadi 300 Kelvin. Ditanya VRMS atau kecepatan efektif gas. Jawab, VRMS dapat kita cari dengan melalui rumus atau persamaan akar dari 3 RT per massa molekul partikel itu gas sendiri sama dengan akar dari 3 tinggal substitusi 3 kali 8,314 dikali 300 per 44 kali 10 pangkat min 3. Jadi jawabannya sama dengan 412,4 meter per second. Jadi kecepatan efektif gas dalam 1 mol CO2 yaitu 412,4 meter per second. Berikut merupakan tugas rumah yang harus kalian kerjakan. Silahkan screenshot bagian ini. Jangan lupa untuk mengerjakannya. Selamat mengerjakan. Thanks for watching this video. Don't forget to do the homework and send it in the description link. For your attention, I say thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.